Gus Dur berkacamata dan doyan membaca seperti ayahnya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim menurut Greg Barton dalam biografi Gus Dur belajar di madrasah ayahnya di Tebe Ireng dan pernah belajar di Mekah sebelum terjun ke dunia perpolitikan masa Soekarno. Nyai Napiko, seorang keturunan priai dan berharap anaknya jadi orang kota ketimbang menghabiskan hidup di pesantren, pernah meminta seseorang manajer perkebunan Eropa mengajari Wahid Hasyim bahasa Inggris dan Belanda. Tak heran, selain bahasa Arab dan pelajaran agama Islam, Wahid Hasyim pun akhirnya bisa berbahasa Inggris dan Belanda. Aktif seperti ayahnya yang mempunyai wawasan luas, Gus Dur sebagai pimpinan Nahdlatul Ulama di masa Orde Baru adalah salah satu oposisi terkuat rejim Soeharto. Setelah Soeharto tumbang, Gus Dur sempat menjadi presiden sebentar sebelum dilengsarkan secara politis oleh DPR. Dari perkawinannya dengan Sinta Nuriyah, Gus Dur dikaruniai 4 putri, yaitu Januba Arifah Kapsoh Wahid alias Yani Wahid, Alisa Kotrun Nada Wahid, Anita Hayatun Nupus Wahid, dan Inayah Wulandari Wahid. Gus Dur lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Memiliki nama asli Abdurrahman Ad-Dakhil. Dia adalah putra sulung dari Kiai Haji Wahid Hasyim dan cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dari pihak ibu, Gus Dur merupakan cucu dari Kiai Haji Bisri Sansuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Gus Dur pertama kali belajar mengaji dengan sang kakek, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di usia 5 tahun, Gus Dur sudah bisa membaca Al-Quran. Selepas lulus sekolah dasar, Gus Dur dikirim orang tuanya untuk sekolah di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama atau SMEP di Gowongan. Saat yang sama, dia juga mengaji di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Gus Dur memiliki kegemaran membaca yang luar biasa. Buku-buku karya Ernest Hemingway, John Steinbeck, Will Darren, hingga buku Lenin berjudul What is to be Done tamat dia baca. Selesai dari SMEP, Gus Dur melanjutkan ke Pondok Pesantren Tegalejo, Magelang, Jawa Tengah. Selama 2 tahun, lalu ke Pondok Pesantren Tambak Beras di Jombang. Di usia 22 tahun, Gus Dur diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Setelah itu, Gus Dur dikirim belajar ke Al-Azhar University, Kairo, Mesir, Fakultas Syariah dari tahun 1964 sampai 1966. Lalu ke Universitas Baghdad, Irak, Fakultas Adab jurusan Sastra Arab pada 1966 hingga 1970. Dia pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya guna belajar di Universitas Leiden. Tetapi kecewa karena pendidikannya di Baghdad kurang diakui. Gus Dur lalu pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia pada 1971. Gus Dur kembali ke Jakarta dan bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3S. Organisasi yang terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. LP3S mendirikan majalah Prisma, di mana Gus Dur menjadi salah satu kontributor utamanya dan sering berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Saat inilah dia memprihatinkan kondisi pesantren
karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan dan kemiskinan pesantren yang ia lihat. Abdurrahman Wahid meneruskan karirnya sebagai jurnalis, menulis untuk Tempo dan Kompas. Artikelnya diterima baik dan mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas intelektualnya itu, Gus Dur mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, sehingga dia harus pulang pergi Jakarta Jombang. Pada 1974, Gus Dur mendapatkan pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di pesantren Tambak Beras. 1 tahun kemudian, Gus Dur menambahkan pekerjaannya dengan menjadi guru kitab Al-Hikam. Pada 1977, dia bergabung di Universitas Hasyim Asy'ari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam dengan mengajar subjek tambahan seperti pedagogi, syariat Islam, dan misiologi. Setelah kembali ke tanah air, Gus Dur tak lantas berkiprah di pengurusan Nahdlatul Ulama. Ia lalu diminta berperan aktif menjalankan NU, tapi ia ditolaknya. Namun Gus Dur akhirnya menerima setelah kakeknya Kiai Haji Bisri Sansuri membujuknya. Karena mengambil pekerjaan ini, Gus Dur juga memilih pindah dari Jombang ke Jakarta. Baru pada 1984, Gus Dur berkiprah di NU hingga menjabat Ketua Umum Tanfidiyah sampai tahun 2000 atau 3 periode. Pada 1999, Gus Dur terpilih sebagai Presiden keempat Republik Indonesia secara demokratis, menggantikan Bahrudin Yusuf Habibie. Gus Dur menjabat hingga Mei 2001. Dia dikenal sebagai presiden yang humanis dan juga humoris. Tak heran jika hingga saat ini banyak buku-buku yang tentang koleksi humor ala Gus Dur. Gus Dur meninggal dunia pada 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta di usia 69 tahun. Abdul Mokhsid Ghazali juga dikenal dekat dengan Gus Dur, dalam sebuah kesempatan menuturkan bahwa dahulu Gus Dur ditawari umur 90 tahun oleh malaikat. Buat apa sih umur panjang-panjang, yang sedang-sedang sajalah 69 tahun. Akhirnya benar, Gus Dur wafat pada usia tersebut, ungkap Mokhsid Ghazali saat mengisi forum ilmiah tentang moderasi Islam di Bogor, Jawa Barat pada 2018 lalu. Gus Dur meninggal setelah beberapa hari dirawat di RSCM Jakarta. Baik dalam kondisi dirawat dan setelah kepergiannya, orang-orang tidak pernah berhenti mengunjungi Gus Dur. Bahkan padatnya pentakziah yang tidak terhitung jumlahnya dari berbagai daerah di Indonesia turut mengantar jenazah putra sulung Kiai Haji Wahid Hasyim tersebut ke tempat peristirahatan terakhir di kompleks makam keluarga Tebu Ireng, Jombang. Tebu Ireng saat itu tumpah ruah penuh dengan orang-orang yang ingin menyaksikan proses dikebumikannya Gus Dur. Pesantren Tebu Ireng penuh dan sesak. Begitu juga jalanan utama di depan pesantren terlihat manusia berbondong-bondong ingin ikut mengantarkan Gus Dur. Di luar sana, tidak hanya teman-teman muslim yang memadati masjid, mushola dan majelis-majelis untuk mendoakan Gus Dur, tetapi juga teman-teman dari agama Konghucu, Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha turut meramaikan rumah ibadah masing-masing untuk mendoakan Gus Dur. Bahkan mereka memajang foto Gus Dur di altarnya masing-masing. Kini pemikiran, gagasan, tulisan, dan pergerakan sang jahid Gus Dur
yang di batu nisannya tertulis Here Rests a Man. Itu tidak pernah kering meneteskan dan mengguyur inspirasi bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara di Republik ini. Begitu juga makamnya yang hingga sekarang terus ramai diziarahi.